sebagai wujud ucapan syukur kami buat karya Tuhan yang indah. Tuhan, kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus kami dari dosa-dosa kami, Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang besar, keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dan sore hari ini kami buka hati kami bagi Engkau. Mari Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan setiap kami. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran-Mu, dan terlebih kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Tuhan, berikan setiap kami, berikan hamba-Mu kekuatan dan kemampuan untuk boleh sama-sama belajar dan ingatkan, dituntun oleh kebenaran-kebenaran Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu cerita atau perikop ini bukanlah sesuatu yang asing, di mana Yesus berkata Dia adalah pokok anggur yang benar. Secara khusus ketika hal ini disampaikan kepada para muridnya yang adalah orang Yahudi, mereka mengerti betul gambaran tentang pohon anggur. Ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana anggur ditanam, bagaimana anggur bertumbuh, bagaimana anggur berbuah, merupakan sesuatu yang tidak asing, karena memang di Israel merupakan salah satu negara yang banyak penanam anggur, menjadi penghasil anggur. Namun Bapak Ibu Saudara, yang menarik, Yesus memberikan satu gambaran dirinya sebagai pokok anggur, dan ini terletak dalam satu narasi yang disampaikan oleh Yohanes. Kalau kita baca dalam perikop sebelumnya Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ayat pasal yang ke-14, Yesus sedang berbicara kepada mereka tentang rumah Bapa dan janji tentang Roh Kudus. Ini merupakan satu persiapan bagi murid-murid untuk menghadapi masa-masa sukar. Secara khusus ketika Yesus naik ke surga dan tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Dan dalam keadaan seperti itu mereka akan masuk dalam masa-masa sukar. Mereka harus menunjukkan kepada dunia tentang Kristus melalui hidup mereka sebagai murid yang sejati. Dan kalau Bapak bisa lihat dalam alur seperti itu, Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, bagaimana narasi ini atau cerita ini dipaparkan secara berurutan Bapak Ibu Saudara. Kristus berbicara mengenai Roh Kudus yang akan menuntun mereka di dalam dunia. Bagaimana mereka dapat kuat di dalam menghadapi segala tekanan, dan iman mereka tetap kokoh. Mereka mampu menjadi murid Yesus yang sejati. Kira-kira kalau dihubungkan dengan hal ini, ketika mereka semua menjadikan Yesus sebagai pokok anggur dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penekanan di dalam kalimat-kalimat ini, bagaimana gambaran pokok anggur itu, bagaimana anggur bisa berbuah dan lain sebagainya, bisa bertumbuh dengan baik dan lain sebagainya, diikat dengan satu kata kunci yang diulang oleh Yesus berkali-kali dalam kalimat-kalimatnya. Sehingga setiap kali Yesus berbicara tentang sesuatu, Dia berkata, dikaitkan dengan kalimat ini, tinggallah di dalam aku. Ini menjadi satu kunci Bapak Ibu Saudara untuk mengerti apa yang sedang Yesus katakan. Janji Bapa, Roh Kudus itu, atau menjadi murid, melakukan perintah kuat di dalam iman, hanya bisa terjadi kalau kita menjadikan Yesus sebagai pokok anggur. Dan di situ dikatakan, ketika kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita.
Bapak Ibu saudara, saya rindu membagikan hal ini. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang pertama, kita lanjut membaca dalam ayat yang keempat. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu saudara, di dalam ini Yesus mengatakan bahwa ranting tidak dapat berbuah jika dia tidak tinggal. Kata tinggal ini artinya melekat dengan benar dengan sang pokok. Pokok itu dijadikan sumber hidup dari ranting. Hubungan antara pokok dan ranting adalah jadi kunci utamanya. Nempel, melekat, berelasi, menghubungkan, terhubung dengan benar. Penekanannya di sini adalah berbicara tentang hubungan yang benar, terkoneksi dengan Kristus, tinggal di dalam Kristus. Itu terlihat dari seberapa dalam seseorang membangun hubungan yang benar dengan Allah. Jadi bicara soal tinggal di dalam Kristus ini, yang pertama bicara soal relasi, kedalaman seseorang dengan Tuhan. Seperti ranting yang menjadikan pokok anggur sumber hidupnya, demikian orang percaya yang menjadikan Yesus sebagai sumber kekuatannya. Bapak Ibu saudara, ini akan terlihat dari seberapa dalam kita, Bapak Ibu saudara, saya ingin sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Tentu ini tidak mudah Bapak Ibu saudara. Jika kita mau renungkan dengan jujur ya Bapak Ibu saudara, bagaimana kita membangun hubungan itu dengan Tuhan? Apa ukurannya? Lewat doa? Atau beribadah? Atau melayani? Datang ke gereja? Memberi? Atau apa? Apa yang kita pakai Bapak Ibu saudara untuk menunjukkan saya dalam dengan Tuhan? Betul, itu semua harus kita lakukan. Tapi itu semua baru sarana Bapak Ibu. Ibadah itu sarana. Melayani itu sarana. Berdoa pun sarana ketemu Tuhan. Jadi apa yang paling penting dari hubungan kita dengan Allah? Apa yang paling penting dalam membangun hubungan kita dengan Allah? Saya menemukan satu hal di dalam perenungan saya yang paling penting buat saya adalah sikap hati. Karena yang diukur oleh Tuhan adalah kedalaman hati kita. Bapak Ibu saudara, karena pada faktanya tidak semua orang yang bicara tentang Tuhan itu berbicara dengan Tuhan. Banyak orang bisa cerita tentang Tuhan, tahu banyak tentang Tuhan, tapi belum tentu benar-benar bergaul dengan Tuhan. Karena belum tentu memang punya waktu untuk kenal Tuhan. Makanya Bapak Ibu saudara, menjadikan Yesus sebagai pokok anggur dengan gambaran pokok dan ranting itu sederhana sekali. Ranting tidak mungkin berbuah kalau tidak melekat dengan benar, tidak nempel, tidak terkoneksi, tidak mendapatkan sumber. Makanya Bapak Ibu saudara, betapa penting sebenarnya relasi itu dengan Allah setiap hari. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara, mari kita bangun bersama-sama. Kita bangun setiap hari. Ukurannya bukan apa yang melekat dalam diri kita, tapi ukurannya adalah hati kita pribadi masing-masing. Makanya kita tidak boleh menilai orang dari luar Bapak Ibu. Dari penampilan, dari lain, belum. Tapi dari kedalaman hati dia dengan Allah. Dan nanti diukur dengan ukurannya adalah buah hidupnya. Itu pasti akan nampak seperti ranting tumbuh, melekat dan berbuah. Itu akan nampak orang yang melekat dengan Tuhan dengan benar, itu pasti mengalami Tuhan. Pasti mengalami Tuhan. Di dalam perjanjian lama, ini skripsinya Dupin. Nanti kapan-kapan skripsinya Dupin harus dibuat baik. Ya, siap-siap Dupin.
Skripsinya bagus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya kemana nih? Akar-akarnya nggak hafal ayatnya dia. Ke aliran sungai. Yang menarik, yang tidak mengalami tahun kering. Pada masa-masa sukar tetap hijau daunnya dan berbuah. Hari ini kita punya masa sukar, Bapak Ibu. Betapa pentingnya kedekatan itu digambarkan seperti pohon yang merambatkan akarnya mencari sumber air itu, sehingga dari dalamnya ada kehidupan yang menghidupkan kita. Kalau ngomongin keadaan, Bapak Ibu Saudara, nggak habis-habis kita melihat, Bapak. Makanya kita sekali lagi jangan juga terganggu dengan keadaan itu, sekalipun itu penting kita perhatikan keadaan hari ini. Tapi jangan membuat kita, fokus kita hilang. Justru keadaan ini mengajak kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini semakin dalam dengan Allah. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang akan terus terjadi. Tapi yang saya tahu di dalam Alkitab, orang yang selalu mendekatkan diri mencari Tuhan, sekalipun ada masalah, ada pergumulan, dia akan bisa melewatinya karena dia berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Orang yang seperti ini nggak kebal penderitaan. Orang Kristen nggak kebal penderitaan. Siapa bilang orang Kristen kebal penderitaan? Enggak. Kita akan sama-sama kena penyakit, kita akan sama-sama mengalami masa sukar, kita akan sama-sama menderita. Tapi yang membedakan adalah ketika kita masuk dalam masa-masa itu, kedalaman kita dengan Tuhanlah yang menjadi satu kekuatan yang menopang Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Waktu Tuhan bilang sama murid-muridnya, dia sudah kasih penghiburan, lalu dibikin satu perumpamaan. Kalau dia terus melekat pada Kristus, dia pasti berbuah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Bicara kedalaman, relasi dengan Allah yang terus kita bangun bersama-sama. Ayat yang kelima selanjutnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat yang diulang lagi sama Yesus. Tinggal di dalam aku di dalam dia. Dia bisa berbuat. Di luar Kristus katanya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini nggak boleh disalahartikan. Oh, jadi kalau di dalam Kristus berarti kita bisa buat apa-apa gitu ya. Jangan begitu bacanya. Oh, kalau di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa. Tapi kalau di dalam Kristus berarti kita bisa buat apa saja ya. Bukan itu yang dimaksudkan oleh kalimat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan salah paham dan jangan keliru tentang memahami kalimat Yesus ini, sehingga tidak memunculkan klaim-klaim bahwa di dalam Kristus bisa bikin apa saja. Yang dimaksud dengan Kristus di sini adalah begini, Bapak. Maksud kalimat ini adalah begini: segala sesuatu yang kita lakukan di luar Kristus itu sia-sia. Perhatikan kalimatnya, segala sesuatu yang dibangun oleh manusia di luar Kristus sia-sia. Segala prestasi, segala pencapaian apapun yang kita lakukan di luar persekutuan kita dengan Allah tidak ada artinya, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mungkin kita hebat di mata manusia, belum tentu hebat di mata Tuhan. Karena segala sesuatu yang bersumber pada manusia itu datang dari kekuatan dirinya sendiri, tetapi yang bersumber pada Allah datang dari kekuatan Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, saya menjadi penekanan di sini adalah siapa yang menggerakkan kita melakukan segala sesuatu, itu yang penting. Sekali lagi saya memberikan satu garis bawahi bahwa pencapaian apapun dalam hidup di luar Kristus sia-sia. Orang pintar apapun di luar Tuhan sia-sia. Orang kaya apapun tapi di luar Kristus, tidak punya hubungan dengan Kristus, juga sia-sia kekayaannya, sia-sia kepintarannya. Orang sepintar, sehebat apapun, seterampil apapun, tapi dia di luar Kristus sia-sia.
Tapi orang yang pintar di dalam Kristus pasti jadi berkat. Orang yang kaya dalam Kristus pasti memberkati. Bapak Ibu Saudara, lihat bedanya Bapak Ibu Saudara ada di dalam dan ada di luar Kristus. Nah, ini hati-hati ya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai orang yang di luar Kristus jauh lebih daripada yang di dalam. Tetapi kalimat ini mau mengingatkan bahwa apapun yang kita lakukan tanpa persekutuan kita dengan Allah, tanpa kebenaran, tanpa Kristus, sia-sia. Sia-sia. Tentu kita tidak mau hidup sia-sia Bapak Ibu Saudara. Segala apa yang kita capai, kita perjuangkan dalam hidup, pekerjaan kita, apapun yang kita berjuang, tentu kita tidak mau sia-sia. Maka itu tinggallah di dalam Allah, dan Allah tinggal dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, lakukan hal besar, hal kecil di dalam Kristus, jadi berkat. Bapak Ibu Saudara, tidak mesti tunggu jadi orang stop apapun dulu. Tapi kita bisa melakukan karya kita sesederhana kecil pun, ketika kita melakukannya dalam kebenaran, dalam Kristus, pasti bermanfaat buat orang lain. Pasti dipakai Tuhan jadi berkat. Tinggallah di dalam aku, maka kamu bisa berbuat apa. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa kalau di luar aku. Ayatnya katanya, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalimat tinggal di dalam aku diulang lagi sama Tuhan. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Kata kering jadi penting. Bapak Ibu Saudara, kering itu satu fase dalam pertumbuhan. Dalam pertumbuhan sebuah tumbuhan di mana kering itu tanda sebuah kematian. Sebelum tumbuhan mati, dia akan kering. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang ada di luar persekutuannya dengan Allah itu bisa-bisa mengalami fase ini. Mereka kering, bahkan bisa mati Bapak Ibu Saudara. Tentu gambaran ini bukan mati secara fisik, kering secara fisik, tapi kering secara rohani. Jika kita tinggal dalam Kristus, ini juga bicara soal pertumbuhan rohani kita. Dan kita cuma punya dua pilihan Bapak Ibu Saudara, terus bertumbuh atau kering dan mati. Itu saja. Saya termasuk kelompok yang tidak setuju dengan pertumbuhan rohani yang stuck. Buat saya tidak ada pertumbuhan rohani stuck, berhenti, tidak ada. Cuma dua. Kalau ya kita nggak bertumbuh, berarti kita sedang merosot, itu aja. Kalau kita sedang merosot, berarti kita tidak naik, tidak ada di tengah-tengah. Saya lagi stuck, tidak ada. Itu tandanya kita lagi turun Bapak Ibu Saudara, kita lagi merosot. Oke, kita perlu cek kondisi ini. Saya ini dalam fase apa ya Tuhan? Saya udah mulai kering atau saya sedang bertumbuh? Saya akan seperti apa? Nah, ini nggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Ini hanya kita dengan Allah yang tahu. Tetapi kata Alkitab Bapak Ibu Saudara, kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita tidak akan mengalami fase ini. Bapak Ibu Saudara akan terus bergairah ketemu Tuhan. Bapak Ibu Saudara akan selalu punya beban melihat segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara akan tergerak ketika melihat banyak hal. Itu tanda-tanda orang hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah tidak mampu merespon dan punya refleks yang bagus, itu sedang sakit. Makanya Bapak Ibu Saudara, fase-fase itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara setiap hari. Ya, saya sedang memulai di tahun ini bersama dengan istri. Setiap hari kita berdoa. Setiap siang atau setiap sore kita berdoa. Salah satu yang menjadi pokok doa kita adalah Bapak Ibu, supaya kita bertumbuh, tak kering. Apapun yang Bapak Ibu Saudara alami itu tetap kuat dalam Tuhan. Karena kalau kita kering Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa melakukan banyak. Dan yang lebih membahayakan kalau itu kering secara rohani. Waduh. Bapak Ibu Saudara, makanya saya rindu Bapak Ibu Saudara, apapun yang dialami punya pertumbuhan, tetap bergairah dalam Tuhan.
Dan itu menjadi doa saya dan istri Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini ayat yang sangat populer, ayat yang paling disenangi. Kenapa? Tinggal di dalam aku apa? Minta apa saja pasti yang kamu kehendaki kamu akan menerimanya. Enak gak Bapak Ibu? Minta apa saja. Tapi apa itu maksudnya Tuhan? Minta apa ini? Bapak Ibu coba perhatikan kalimat ini. Jika kamu tinggal di dalam aku dan apa? Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Di dalam kalimat ini Bapak Ibu, dari semua kalimat tinggal di dalam aku dalam dia, cuma di kalimat ini ada kalimat firman. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Mengapa perlu firman Bapak Ibu Saudara? Kenapa Yesus memberikan satu penekanan? Firman-Ku harus tinggal juga di dalam kamu supaya kamu bisa minta apa saja. Firman ini bicara soal tuntunan Tuhan dalam menemukan kehendak Tuhan. Jadi apa yang membuat semua permintaan kita terkabulkan adalah apabila semua permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti dengan kehendak Tuhan? Kalau firman itu ada di dalam hidup kita. Jadi firman tinggal dalam hidup kita bicara soal tuntunan Tuhan di dalam hidup kita melalui firman-Nya. Sehingga kalau kita lihat konteks minta apa saja di sini, ini bicara soal permintaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Permintaan yang isinya adalah tuntunlah aku dalam firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu pasti memberikan apa saja. Garis bawahi, apa saja yang membawa Bapak Ibu Saudara semakin dekat dengan Dia, bukan semakin jauh. Amin. Semua permintaan Bapak Ibu Saudara yang membawa Bapak Ibu Saudara mendekat kepada Tuhan pasti. Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak selalu menjawab doa. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang tidak selalu menjawab doa kita. Mungkin kalimat saya agak terlalu ini, saya rubah. Tuhan yang baik adalah Tuhan yang tidak selalu mengabulkan doa kita. Nah, lebih parah lagi. Saya kasih contoh gini ya Bapak Ibu. Contoh. Anak saya ini Ben. Satu kali saya pulang pelayanan sama sama Rani dan Ben. Lalu kita udah lapar. Terus saya tanya sama mereka mau makan apa. Lalu si Ben dengan bangga, papa kita makan itu. Bapak Ibu Saudara pasti tahu nih, di pinggir jalan tuh ada logo M kuning besar. Tahu ya itu apa? McD ya, boleh sebut merek ya, M besar. Kita makan itu saja. Lalu saya bilang sama Ben, kamu di 2 hari yang lalu sudah makan merek lain. Ini kan bukan makanan sehat, gitu ya. Ya kita cari yang lain aja. Ini fast foodnya terlalu nggak bagus kalau sering-sering dimakan. Tapi dia kan anaknya gimana sih Bapak? Enggak, aku mau itu, aku bilang jangan. Lalu dia keluarin satu kalimat, Papa jahat. Nah saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, saya ini jahat apa tidak? Waktu saya dibilang gitu sama anak saya, Papa jahat, saya digituin Bapak Saudara. Saya mau tanya, saya sedang jahat sama dia apa tidak? Tergantung ya. Kemarin makannya kan kalau minggu yang lalu atau 2 minggu lalu ya enggak. Kan baru 2 hari Om. Mau bela aja dia Om. Bela sih Ben mah. Bapak Ibu Saudara, saya sedang menjaga anak saya. Dia nggak bandingin bahwa yang sekolahin dia siapa. Lebih banding apa? Sekolah daripada makan itu kan. Saya dibilang jahat, kalau saya jahat saya nggak sekolahin dia. Cuma gara-gara nggak kasih. Contoh, saya suka bantuin istri saya masak.
Ini siapa bapak-bapak yang suka bantuin istrinya masak? Angkat tangan. Ben, kamu bantuin nggak? Wih, saya pernah nelfon dia, Bos. Ben kemana? Lagi ke pasar. Oh, mantap. Top. Pasar. Penanya. Sama, Ben, di pasar. Lalu kali saya mau masak sama istri saya. Lalu tiba-tiba Ben mau ikutan masak. Lalu dia, Mas, saya mau ikut bantuin. Bagus ya? Bagus. Lalu Ben mau apa? Dia bilang, saya mau pakai pisau. Ini bapak yang baik yang mana, Bapak? Bapak yang baik bakal bilang begini, ya Ben, masa pakai pisau? Jangan kekecilan. Apa punya samurai? Bentar, ambil samurai ini lebih enak nih. Kalau nusuk orang lebih Atau bapak bilang, jangan nak, kamu belum pas pakai ini. Nggak ntar berdarah, terbahaya. Yang baik yang mana? Yang pertama, yang kedua? Tolong dijawab lah. Yang kedua. Kadang kita minta sesuatu yang kalau Tuhan bilang belum, nanti, bukan berarti Tuhan jahat sama kita. Amin. Tapi kalau sesuatu yang sesuai dengan kita, sesuai kebenarannya, Dia pasti beri. Amin. Amin, Bapak. Hari ini biar kita berdoa selalu begini, maka kita selalu berdoa dan tutup, Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Karena apa yang selalu jadi kehendak Tuhan, pasti Dia berikan buat kita. Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang membawa Bapak Ibu Saudara makin dekat dengan Tuhan. Pasti Dia kasih. Karena Dia rindu Bapak Ibu Saudara ada dalam dekapannya. Dia rindu memberkati hidup Bapak Ibu Saudara, melindungi Bapak Ibu Saudara, menjaga Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak jatuh dalam dosa, tidak mengalami itu serangan-serangan dari yang lain. Dia ingin menjaga Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena Dia Allah yang luar biasa. Amin. Biar firman Tuhan jadi kekuatan kita. Mari kita makin berdiri. Kita sambut sakramen perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara. Biar lagu ini jadi doa dan harapan kita. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Tuhan. Ku rindu
di atas kepala kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita dan kembali kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kalau tidak keberatan, kita angkat tangan kita dua-dua sama Tuhan. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara, kita mau berserah sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kau melihat kami sore-hari. Kami angkat tangan kami di hadapan. Kami berserah di dalam tangan Tuhan. Bapa berdoa bagi setiap mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau melihat setiap kami Tuhan. Hari-hari kami angkat tangan kami dan kami berserahkan hidup kami sama Tuhan. Engkau yang punya hidup kami Tuhan, hamba berdoa. Oh Tuhan, hadir dalam hidup setiap umat-Mu. Mereka adalah milik-Mu Tuhan, kepunyaan-Mu, umat yang Tuhan telah tebus. Tuhan tolong hidup mereka. Tuhan, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, setiap pergumulan sedang mereka hadapi Tuhan, hamba berdoa. Biar kekuatan Allah hadir dalam hidup mereka. Kekuatan dari Roh Kudus hadir, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kemampuan untuk mereka tetap kuat melewati setiap tantangan dan pergumulan. Apapun yang sedang mereka alami, Tuhan bukan jalan. Tuhan tolong hidup mereka. Tuhan tolong keluarga demi keluarga di tempat ini Tuhan. Setiap apapun yang mereka kerjakan, baik usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, studi anak-anak mereka, Tuhan campur tangan. Tuhan hadir dalam hidup mereka, mendorong mereka, menuntun mereka. Bahkan Tuhan lindungi mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mereka aman dalam lindungan tangan Tuhan yang sempurna. Jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Jauhkan dari niat-niat orang jahat. Jauhkan dari apapun Tuhan. Jauhkan dari virus corona dan virus-virus yang lain. Tuhan, tutup bungkus mereka. Pagari mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Mereka aman dalam lindungan tangan Tuhan yang sempurna. Mereka milik-Mu Tuhan Yesus. Sertai langkah mereka. Tuntun mereka setiap hari Tuhan. Jika di antara mereka yang hari-hari butuh pertolongan-Mu Tuhan, bukakan jalan. Hadirlah Tuhan. Tolong mereka ya Bapak. Berikan mereka kekuatan. Tuhan, pelihara mereka setiap hari. Tuhan, berikan mereka rezeki setiap hari Tuhan. Dalam keadaan yang sukar saat ini, hanya Tuhan yang kami harapkan dan tidak lain. Hanya Tuhan sumber hidup kami dan bukan yang lain. Engkau satu-satunya kekuatan kami Tuhan, dan kekuatan-Mu yang memampukan setiap kami. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Seturut waktu dan kehendak-Mu, biarlah jadi ya Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.